Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-227. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-227 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham. Dan sebelum kita memulai, teman-teman, indeks hari ini bergerak masih bertahan di atas 6.000, sempat low di 5.997, namun akhirnya bisa naik kembali di minus 0,23% atau di level 6.038. Artinya indeks masih aman, tidak perlu khawatir. Sepertinya terjadi rejection, ya, muncul lower shadow yang cukup panjang sekali. Dan ini mungkin ada indikasi semoga indeks bisa terus bertahan di atas 6.000 dan bisa mungkin terus melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Dan saham pertama akan kita review di part yang ke-227 hari ini adalah saham YPAS, ya, Yana Prima Hasta Persada Tbk. Dimana kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini sangat-sangat tidak liquid, ya. Kenapa saya bilang sangat-sangat tidak liquid? Karena volumenya itu hari ini hanya 100 lembar, ya, atau mungkin cuma satu lot. Hanya satu orang yang beli hari ini. Ini ada yang minta request, ya. Ada yang request saham YPAS, ya, nanya pergerakan bandarnya. Setelah saya tracking ternyata hari ini cuma satu yang beli. Tracking selama sebulan pun masih tidak menarik sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa bandar ini mau angkat, dan juga ini punya gap yang cukup besar, ya. Bidnya di 434, over di 470. Kalau teman-teman HK di 470 jual di bid langsung rugi. Jadi ini salah satu emiten yang sangat-sangat tidak liquid, ya. Ya teman-teman, kalau misalkan mau pengen membeli saham ini, rekomendasi saya adalah cari saham lain yang mungkin jauh lebih liquid, ya. Jangan sampai teman-teman habis beli tidak bisa jual. Ataupun kalau bisa jual, teman-teman jual rugi. Pertanyaannya, apakah saham ini bisa naik lagi? Bisa sekali, karena memang mayoritas 80-an%, ya. Kepemilikan 89,47 tepatnya kepemilikan itu dipegang oleh Hasta Graha Bumi Persada sebagai pengendali, dan sisanya dipegang oleh masyarakat, sehingga mungkin pihak pengendali yang bisa menggerakkan harga karena mereka punya komposisi saham jauh lebih besar. Tetapi kalau masyarakat rasanya tidak, sehingga memang tidak liquid selama mereka belum tanda kutip turun tangan. Ya artinya ya transaksinya seperti hari ini, cuman satu transaksi cuman sebesar satu lot senilai 43.200. Jadi sangat-sangat tidak liquid. Kalau kita lihat berdasarkan teknikal, ini kenaikan yang seperti sebelumnya inilah hanya kenaikan semu, ya. Kenapa saya bilang kenaikan semu? Misalkan besok, ya, harga saat ini di 432, bid over di 470. Saya besok HK satu lot saja di 470, kemudian saya jual lagi di 434, maka candlenya pasti akan seperti ini. Akan muncul yang namanya upper shadow, kemudian dia kembali lagi ke level openingnya. Jadi mungkin candlenya mirip-mirip seperti ini. Ini naik, tetapi naiknya kita tidak bisa jual. Nah, hati-hati teman-teman yang mau masuk ke YPAS. Ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman mau trading, ya. Ini sangat-sangat tidak liquid. Tidak cocok untuk ditradingkan. Kalau misalkan mau yakin mau invest, silakan. Itu hak teman-teman, tapi riset lagi. Ini perusahaan apa, kerjanya bergerak di industri apa, siapa pemegang sahamnya, kemudian bisnisnya apa, fundamentalnya keuangan bagaimana, prospeknya bagaimana. Teman-teman harus perhatikan kalau misalkan mau lihat fundamentalnya. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya, cobalah Kak, tetaplah support dan resisten. Oke, support resisten untuk support terkuat itu berada di 382. Itu adalah support PBL, dan resisten terkuat itu berada di 620, yang mana itu adalah PBH. Kemudian berikutnya kita punya saham RAL. Setelah kenaikan yang sangat-sangat tinggi beberapa hari belakangan ini, saham RAL akhirnya ditutup di 860 atau auto reject bawah minus 6,53%. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin baru membeli saham ini, sayang sekali hari ini harus auto reject bawah dengan level dengan level support terdekat itu berada di 840. Ini adalah support PBH, yang mana kita tahu bahwa PBH ini sebenarnya ada resisten karena kemarin berhasil ditembus. Akhirnya resisten ini sudah berubah menjadi support paling kuat, dan saat ini harga di 860 sudah dekat sekali dengan level support tersebut. Ketika level support tersebut tidak mampu ditahan dan jebol di bawah 840, maka ada peluang besar RALS akan kembali ke level 700 sampai dengan 710.
Bagi teman-teman yang mungkin terlanjur nyangkut, pastikan dia kuat bertahan di atas 840. Kalau dia turun lagi di bawah 840, silakan cut loss terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham RALS juga sama. Selama dia masih bertahan di atas 840, boleh buy karena dia jauh lebih aman atau dia dekat dengan support terkuat. Tapi kalau misalkan dia open dan open gap down kemudian turun di bawah 840, maka teman-teman jangan dulu entry saham RALS. Tunggu lagi antara di dekat dengan 700 dan 710 atau dia bisa naik lagi di atas 840 dengan target adalah menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di 945. Tetapi kalau misalkan teman-teman besok melihat RALS ternyata turun sampai di 840 mentok dan teman-teman masuk, maka cut loss-nya di mana? Cut loss-nya ada di 820. Itu sebagai level untuk mengamankan capital teman-teman. Jadi harus lihat dari segala situasi dan kondisi. Ketika market bergeraknya seperti apa, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ketika market itu ternyata bergerak sesuai dengan keinginan kita juga, kita harus bisa mengetahui planning apa. Kita harus taking profit kah? Atau kita harus kawal dengan trailing stop? Nah itu yang menjadi catatan buat teman-teman semua agar teman-teman tidak mudah panik ketika market itu bergerak berlawanan, bahkan juga bisa searah. Kemudian setelah saham RALS, kita memiliki saham CHEN, di mana saham ini ditutup naik 0,61% di harga 326. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang masih dalam kondisi uptrend. Kenapa saya bilang uptrend? Karena dia masih berada dalam channelingnya. Channeling garis yang ini warna abu-abu, ini masih bertahan kuat. Ya, ini masih bertahan kuat dan dia bermain dari bawah. Kemudian breakout tidak mampu, breakout tidak mampu, breakout tidak mampu, turun sedikit dan akhirnya mampu breakout, ya. Ini sudah mampu breakout di trendline atas, namun dia sekarang sedang menguji. Nah, ini dia sedang menguji di level ini. Trendline atasnya yang jadi support, ya. Jadi kalau misalkan ini tidak mampu ditahan, ya maka ada peluang besar dia akan kembali turun ke level sini. Middle gray line di 276. Ini target penurunan kalau misalkan dia tidak mampu bertahan. Ini trendline atas saat ini support terkuat di 325, 326 ya. Jadi di harga saat ini dia tepat sekali bertahan di trendline atas. Kalau dia bisa naik maka dia rebound. Kalau dia gagal dia kembali lagi ke level 276. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham CHEN, ya, pertama, pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 325, 324, 325 lah. Karena range-nya kan 324, 326, 328. Jadi pakai 324 itu sebagai level support penting dari CHEN. Kalau misalkan jebol, besok open dan jebol di bawah level tersebut, maka jangan dulu beli. Tunggu lagi di area PBH yaitu 302. Tetapi kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan, silakan buy di sana. Cut loss di 300, cut loss-nya 320 dengan target kenaikan adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di harga 354. Jadi ingat, kalau misalkan open dan ternyata dia mampu dan kuat bertahan di atas 324, silakan buy 324, 326, TP di 354 dan cut loss di 320. Tetapi kalau misalkan open dan dibuka turun di bawah 324, void NC terlebih dahulu. Tunggu lagi di level PBH yaitu di harga 302 untuk kembali membeli saham CHEN. Kemudian setelah saham CHEN kita punya saham TINS, di mana saham ini bergerak tipis-tipis ya. Setelah penurunan dalam, dia masih downtrend sebenarnya, tapi penurunan pergerakannya sudah mulai tidak seliar biasanya. Dan kalau dia mau uptrend, maka dia harus menembus trendline atasnya ini. Nah, trendline atas harganya berapa? Yaitu di 1605. Ini level trendline atas. Kalau misalkan dia mampu breakout di trendline, maka dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Kalau teman-teman yang ingin membeli, di sini indikator The Golden Cross menunjukkan adalah risk medium karena dia berada di tengah-tengah. Level support di 1480, level resisten terkuat itu berada di 1685. Jadi dia masih berada di tengah-tengah, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka lebih direkomendasikan sebenarnya adalah dia breakout dulu di atas 1605. Ini dia breakout trendline-nya, trendline yang sedang down itu, dia bisa breakout, maka dia kembali uptrend dan punya potensi bisa
melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Tetapi selama dia masih belum breakout di atas level 1605, maka mending teman-teman tunggu di 1480 sampai dengan 1500. Itu mungkin menjadi range buy yang cukup menarik, dan cut loss ketika dia jebol di bawah 1480. Begitu juga kalau misalkan teman-teman ternyata besok dia bisa breakout di atas 1605, maka silakan pasang 3 tick di bawah 1605 sebagai batasan untuk cut loss. Target kenaikan TINS adalah menuju PBH, yaitu di 1685. Kemudian berikutnya kita punya saham SMBR, di mana saham ini ditutup naik 0,6% di harga 830. Kalau teman-teman perhatikan, secara risk reward masih berada di risk medium, dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka di sini ada beberapa support terdekat, yaitu di 826 ya. 825, 826 teman-teman bisa pakai sebagai level support ya. Ketika dia masih kuat bertahan di atas level tersebut, silakan teman-teman beli 825, 830. Target terdekat ke 845 dan target jauh adalah menuju PBA, yaitu di harga 895. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia open dan dibuka turun di bawah 825, 830, maka mending teman-teman tunggu saja di area 780, 780, 790 untuk mulai membeli lagi saham SMBR. Sekali lagi, kalau misalkan opennya ternyata bertahan di atas 825 dan 830, buy di sana. Jadi range buy-nya 825, 830. Cut loss-nya kurang lebih 810. Target 1 adalah 845 dan target 2 adalah berada di 895. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan dibuka di bawah 825, maka mending teman-teman tunggu di area PBL, yaitu di area 780 sampai dengan 790 untuk kembali mengoleksi saham SMBR ini. Setelah SMBR, kita punya saham BCIP, di mana saham ini ditutup minus 1,45% di harga 68. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, risk-nya adalah medium dan memiliki support kuat itu bertahan di 64 dan memiliki resisten terkuat itu di harga 73. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham BCIP, maka lebih direkomendasikan kalau misalkan beli di range buy 64 sampai dengan 66. Selama dia masih belum masuk ke range buy tersebut, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena memang pergerakan dari BCIP ini sangat-sangat volatile. Kalau teman-teman perhatikan bahwa dia masih memiliki banyak sekali lower shadow, kemudian ada upper shadow-nya. Ini jarum-jarum yang sangat-sangat menjebak teman-teman. Ketika beli di pucuk, pasti dengan mudah sekali dibanting, dan akhirnya teman-teman nyangkut di harga yang cukup tinggi. Sehingga jauh lebih menarik, jauh lebih aman kalau misalkan teman-teman beli di dekat area super kuatnya, yaitu di 64 sampai dengan 66. Batasi stop loss 3 tick dari harga support 64 kurang lebih di 61, dengan target kenaikan adalah menuju ke 70. Ini sebagai TP1, dan TP2 berada di PBH atau resisten paling kuat, yaitu di harga 73. Kemudian saham berikutnya adalah saham MNCN, di mana saham ini ditutup naik 2,15% di harga 950. Kalau misalkan teman-teman yang ikuti video ini, dan pastinya MNCN sudah kita bahas, silakan buy di area PBL 915. Dan hari ini mungkin teman-teman sudah dapat profit yang cukup ya, 2,15%. Sehingga yang baru mau masuk, memang resikonya sudah berbeda ketika di harga saat ini. Resikonya sudah menunjukkan medium, karena jaraknya sudah lebih dekat dengan PBH di 1030. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham MNCN, maka ada dua opsi. Pertama, di sini karena ada gold line, di mana gold line ini ketika mampu ditembus maka terjadi golden cross, maka teman-teman bisa buy di sana. Jadi buy di 955, targetnya adalah ke 1030. Atau kalau misalkan ternyata dia tidak break out di atas 955, maka mending teman-teman tunggu lagi di area 915 sampai dengan 925. Itu menjadi range buy yang direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin masih belum memiliki saham MNCN. Tetapi kalau yang sudah punya saham ini, kawal terus selama dia masih bertahan di atas 915. Teman-teman pasang trailing stop, update terus harga cut loss-nya sampai menuju target PBH, yaitu di harga 1030. Sekali lagi, ketika misalkan teman-teman beli yang di 955 breakout, maka pasang stop loss kurang lebih di 930, 935.
Tetapi kalau misalkan teman-teman beli yang di area 915 sampai dengan 925, maka pasanglah kurang lebih cut loss-nya di harga 900. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-227 hari ini adalah saham Pegas, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,84% di harga 1.200 setelah mengalami penurunan yang masif sampai auto reject bawah sampai memiliki 2 gap down di sini. Itu karena isu beritanya terkait sengketa pajak akhirnya membuat labanya amblas. Nah, ini yang membuat market panik sehingga saya mempelajari bahwa market maker sudah memanfaatkan momentum itu untuk entry. Dan level ini masih aman. Kenapa saya katakan masih aman? Karena dia berada di atas PBL atau low 40 hari harga terendah di harga 1145. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Pegas lebih dekat dengan 145 sebenarnya jauh lebih menarik dan tidak berisiko. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 1.200, cut loss di 1130 atau di 1.125 dan teman-teman merasa bahwa itu tidak masalah cut loss di range yang sebesar itu, maka silakan buy di level 1.200. Tetapi kalau misalkan terasa terlalu besar kalau cut loss, maka mending lebih dekat dengan 1145 sehingga ketika cut loss teman-teman bisa ikhlas. Nah, ini yang dinamakan teman-teman mengatur risk management dalam sebuah trading. Kalau misalkan besok ternyata skenarionya dia tidak turun, ternyata Pegas malah naik terus, maka di sini kita pakai yang tadi yang namanya golden line ya. Ini garis gold line di mana ketika ini breakout maka terjadi golden cross sesuai nama kita. Maka teman-teman bisa buy on breakout di sana. Jadi ada dua opsi nih. Kalau besok dia bisa breakout di atas 1.205 silakan buy. 1.205, 1.210, cut loss di 1.190. Targetnya adalah ke 1.250 dan target jauh adalah menuju ke 1385. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu naik di atas 1.205 dan ternyata dia turun mungkin di 1150, 1155, silakan buy di sana. Tapi cut loss-nya kurang lebih di 1130 atau di 1125. Untuk target semuanya sama, paling jauh adalah menuju PBH yaitu di 1385. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-227. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.